Dari sini kita bisa mengetahui, oh itu loh cara kerjanya si AI itu. Jadi 20 tahun yang lalu. Dan kalau saya mengajar AI di mahasiswa, ya pasti saya akan mengajar dengan konsep ini dulu. Supaya ngerti dulu, gitu loh. Jangan langsung yang canggih-canggih, jangan. Begitu. Tapi ternyata perkembangannya, AI itu jadi begini sekarang. Ya kan? AI itu jadi begini. Cabang-cabang AI itu banyak banget. Yang tadi saya jelaskan itu adalah yang berhubungan dengan computer vision. Ya, computer vision itu salah satu spesialisasi saya. Computer vision itu adalah bagaimana komputer melihat. Komputer bisa melihat, melihat, mengartikan, mendeteksi, mengartikan, lalu menginterpretasi. Nanti ujungnya menganalisa, begitu. Tapi ternyata cabang dari AI itu macam-macam. Tentu saja orang selalu yang bilang, oh AI itu robot ya. Oh, robotics itu hanyalah salah satu saja. Ya, robotics itu hanyalah salah satu saja dari cabang AI. Nah, kebetulan kalau kami di kampus Swiss German University, kami di Fakultas Engineering IT, kami itu ada 3 program studi. Ya, program studi yang di tempat saya adalah Artificial Intelligence and Data Science. Ya, mekatronik itu robotics. Lalu sekarang kami berkembang lagi ke ada cabangannya lagi hybrid dan electrical vehicle. Kenapa hybrid dan electrical vehicle ini bagian dari mechatronics dan bagian dari AI? Karena sekarang ini mobil udah semakin cerdas. Mobil hybrid selain dia itu ngurusin bahan bakarnya hybrid antara misalnya mobil bisa otonomus, ya, jalan sendiri tanpa supir. Sopir mobil ada sensor-sensornya supaya dia itu menghindari parkir, nggak ketabrak. Bahkan mobil bisa parkir sendiri dan segala macam. Nah, itu semua bagian dari robotics. Robotics itu adalah cabang dari AI juga, begitu kan ya. Nah, ada fuzzy logic, ada expert system. Nah, saya nggak akan terlalu membahas tentang fuzzy logic, tetapi ada yang menarik di sini, expert system. Pak Jatmiko tadi mengatakan, wah jangan-jangan nanti pekerjaan manusia itu akan tergantikan oleh AI, oleh komputer. Hmm, sekali lagi seperti tadi dua sisi mata uang. Kalau kita melihatnya dari sudut pandang si pekerja saja, pegawai ASN itu memandang, oh iya ya, jangan-jangan nanti pekerjaan saya di suatu titik tertentu, mungkin 20 tahun lagi kali ya, akan tergantikan nih sama AI. Itu adalah suatu keniscayaan yang nggak bisa dihindari, teman-teman. Nah, saya lanjut. Itu expert system bisa sangat dipakai. Sehingga ketika konteksnya ini ke eh, eh, pekerjaan di government, pekerjaan di Pemkot Tangerang, itu expert system itu bisa masuk ke area analisa. Ya, analisa apa nanti akan saya jelaskan gitu kan ya, yang contoh-contoh realnya. Oh, analisa ini nih bukan menggantikan sekali lagi, tetapi adalah mengerjakan pekerjaan repetitive jobs. Jadi pekerjaan yang berulang-ulang itu sebenarnya bisa digantikan oleh AI. Lalu AI itu nanti akan mengotomatisasinya sehingga pekerjaan menjadi lebih mudah, lebih cepat, lebih akurat. Begitu ya. Nah, sebagai contoh. Nah, jadi ini saya hanya hanya mau mengkonfirmasi aja sih. Bener nggak sih ternyata Dishub itu menghitung kendaraan yang lewat terutama pada musim mudik Lebaran. Nah, pada saat musim mudik Lebaran ternyata Dishub harus menghitung berapa kendaraan yang lewat, berapa bus, berapa truk, berapa motor dan seterusnya. Dan ternyata tuh ngitungnya masih manual. Bener nggak teman-teman? Masih dihitung secara manual. Ya kan ya? Jadi ada alatnya nih, ada counter namanya ya. Tik 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 tik. Mungkin yang ini untuk motor gitu kan. Tek tuk tek tuk tek tuk tek tuk tek tuk tek tuk di. Nah, mungkin ini sudah dilakukan sejak belasan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu begitu kan ya. Nah, ternyata AI itu bisa membantu pekerjaannya dengan cara computer vision, ya, dengan cara computer vision. Nah, pakai kamera, ya, pakai kamera. Kemudian kameranya itu mendeteksi, ya, kameranya itu mendeteksi hmm, objek. Makanya ini kategorinya adalah object detection, ya, kategorinya object detection. Dia mendeteksi. Yang bisa dideteksi itu pertama adalah dia membedakan antara objek dengan
objek kendaraan dengan jalanan atau rumah atau pohon, begitu kan, atau tiang listrik. Jadi yang difokuskan itu adalah objeknya, objek mobilnya, objek kendaraannya, sehingga bisa kelihatan di sini, gitu kan ya, bisa terlihat di sini dan dikasih warna lagi kotaknya, ya, kotaknya dikasih warna. Kalau yang warnanya kotak warna biru, ya, kotak warna biru ini adalah motor, ya, kotak warna biru, ya, makanya biru nih, kotaknya motor. Kalau kotaknya warna hijau muda itu adalah mobil sedan kecil. Nah, ini hijau muda nih, ya, hijau muda mobil apa namanya ini mobil sedan kecil. Kalau warnanya orange seperti ini itu adalah bus besar, gitu loh, bus besar. Itu bisa. Computer vision AI itu sudah masuk ke dalam area ini. Dan mungkin sudah sejak 10 tahun yang lalu teman-teman sudah mulai merasakan gitu loh bahwa eh, contoh misalnya elektronik ya, tilang elektronik. Ya, tilang elektronik juga model-modelnya pakai computer vision, pakai kamera juga. Bahkan dia sampai bisa mendeteksi nomor plat polisi gitu ya. Nomor plat mobil gitu ya. Nomor plat mobil di sini bisa dideteksi dan bahkan dia bisa mengenali ya ini nomornya nomor berapa, B1234 misalnya gitu. Dia bisa tahu, langsung tahu. Sudah sampai situ sekarang. Bahkan computer vision itu sudah bisa mendeteksi apakah sopirnya itu pakai sabuk pengaman atau tidak. Nah, itu ke situ arahnya. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana AI itu bisa membantu pekerjaan di lingkungan pemerintah kota, salah satunya ini. Ya, salah satunya. Bagaimana AI itu berdampak dalam kehidupan kita? Contoh di smartphone. Handphone aja kalau mau dibandingkan ya antara handphone yang sekarang kita pakai dengan handphone mungkin 10 tahun yang lalu itu sudah berbeda total. Sekarang ini untuk misalnya security aja supaya kita memprotek handphone kita supaya nggak sembarangan orang bisa buka handphone kita, ada yang namanya fingerprint scanner atau pemindaian sidik jari misalnya begitu kan. Jadi dengan kita itu nyekan sidik jari kita maka handphone bisa terbuka. Kalau orang lain yang tidak boleh sembarangan nggak bakal bisa buka dia karena sidik jarinya nggak sama. Nah, fingerprint scanner ini adalah salah satu contoh dari penggunaan AI begitu. Bahkan sekarang lebih canggih lagi, Pak. Udah lebih canggih lagi, Pak. Udah nggak pakai sidik jari. Pakainya apa? Face recognition, Pak. Jadi kalau kita mau buka unlock ya, unlock handphone, kita tinggal taruh aja apa namanya kamera depan di depan muka kita gitu kan, nanti dia langsung melihat muka kita, dia terbuka katanya gitu. Itu lebih canggih lagi. Ya, itulah penggunaan AI. Nah, security atau surveillance. Contoh Ibu, Bapak, kita punya kamera CCTV. Kamera CCTV kalau cuma sekedar direkam ke video, itu bukan AI namanya, yaitu kamera. Mungkin dari 50 tahun yang lalu kita sudah punya kamera CCTV, lalu dia merekam. Yang canggih itu adalah, ya, yang canggih itu adalah kalau kita bisa mengimplementasikan AI pada saat object detection. Misalnya nih ya, misalnya kamera CCTV yang merekam ke sebuah pintu. Jadi dia merekam dari dalam ke sebuah pintu. Lalu kita bisa atur, kita latih yang direkam itu, ya, yang direkam itu adalah ada unsur analisanya. Ketika pintu terbuka, ya, ya ketika pintu terbuka, berarti kan ada satu video analitis kan, tadinya pintu tertutup menjadi pintu terbuka. Maka sistem dari CCTV ini langsung memberikan alarm peringatan ke misalnya ke WhatsApp dari satpam atau WhatsApp dari si pemilik rumah. Nah, jadi di service security surveillance itu sekarang sudah banyak dioptimalkan gimana surveillance itu kan adalah pengamatan gitu ya, bisa membantu pekerjaan manusia.